Sobat Bumi, sahabat-sahabat yang menjadi audiens dari Saya Pilih Bumi. Saya Didi Kasim dari National Geographic Indonesia. Hari ini kita dalam program, dalam acara Sehari Bersama Saya Pilih Bumi, kita akan berbicara dengan rekan saya yang saya temui di Eiger di Jalan Kopo, Bandung. Nah, menarik Sobat Bumi, inisiatif-inisiatif yang hadir hari ini datang dari private sector, datang dari komunitas. Saya pikir harus punya panggung, saya pikir harus punya outlet untuk disuarakan sehingga lebih banyak lagi orang yang tahu tentang apa sih sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak orang, banyak pihak terkait dengan bagaimana kita menghadapi persoalan lingkungan hari ini. Nah, hari ini PT Eigerindo atau kita lebih mengenal dengan Eiger Adventure, Eiger Tropical Adventure, hari ini saya ingin menebalkan sebuah inisiatif yang saya pikir keren banget. Ini harusnya sesuatu yang bisa menjadi trigger untuk kita bisa lakukan dimanapun berada. Dari obrolan ini mungkin kita bisa tahu alasan di belakangnya, tantangan yang dihadapi, lalu kemudian siapa tahu mungkin nanti kita bisa niru, kita bisa bikin hal yang sama dengan skala yang berbeda di tempat-tempat kita, di tempat yang berbeda. Nah, Sobat Bumi, hari ini kita sudah sama Mario Pratama. Yes. Mario Pratama, selamat siang. Selamat siang, Sobat Bumi. Halo. Ya. Nah, Mario Pratama ini Innovation Lab ya? Yes, betul. Innovation Lab itu boleh diterangkan sedikit? Innovation Lab? Jadi Innovation Lab itu sebenarnya divisi baru banget, usianya masih baru 1 tahun, dimana digagas oleh founder kita Pak Roni Lukito, dimana ya sesuai namanya. Semoga nama adalah doa, semoga kita bisa memberikan inovasi-inovasi. Bukan hanya buat Eiger, tapi untuk Eigerian atau mungkin cita-citanya untuk Sobat Bumi juga gitu loh. Semuanya lah cita-citanya seperti itu. Jadi ini ada satu wadah laboratorium yang dibikin khusus untuk menciptakan inovasi-inovasi. Yes. Nah, senangnya Sobat Bumi, inovasi yang pertama yang terpapar oleh kita adalah inovasi terkait dengan lingkungan nih. Aduh, nah, itu makanya kita harus ngobrol hari ini dan kita mesti dengar ceritanya dari Mario. Mungkin Mario mengawali pembicaraan kita. Pasti kan kalau misalnya bicara soal Eiger sebagai sebuah outdoor companies ya, apparels gitu ya, pasti kan terpapar sama isu slow fashion. Nah, mungkin apa ya yang disikapi oleh Eiger dan kemudian muncul Innovation Lab menghadapi isu Innovation Lab ini, menghadapi slow fashion ini. Sebenarnya istilah slow fashion tuh saya nggak tahu sih apakah memang itu terms lagi kekinian atau sebenarnya isu itu udah dari zaman dulu. Tapi mungkin Eiger 34 tahun berjalan, tahun depan 35 tahun, mungkin tanpa entah disengaja atau nggak disengaja, sebenarnya Eiger juga sudah mempraktekkan slow fashion. Kalau misalnya nanya abang-abang saya gitu atau nggak Eigerian yang lama, itu ada tagline yang khas untuk mereka, katanya beli Eiger itu 1 sampai mati. Dan dari Eiger juga kualitas adalah harga mati. Itu tuh sebenarnya dengan kita membuat as a brand gitu ya, kita ngebuat sesuatu produk dengan kualitas terbaik, itu sebenarnya kita secara tidak langsung mungkin promoting slow fashion. Karena itu tadi beli 1 sampai mati. Bahkan kita masih bisa nemuin di jalan ada beberapa produk Eiger yang masih menggunakan logo lama, tapi itu masih terlihat kokoh dan lain-lain. Mungkin slow fashion dari saya mewakili ibaratnya pelaku ya, dari pelaku industri fashion adalah bagaimana kita bisa memberikan kualitas terbaik, bukan hanya untuk quote-unquote jualan atau marketing, we're the best quality product, tapi memang untuk sebagai kontribusi kita untuk dengan lu beli sesuatu yang berkualitas, sebenarnya lu udah promoting slow fashion. Bahkan lu bisa kasih tas ini, jaket ini ke anak lu mungkin someday. Ini seperti itu kali ya Pak. Jadi ini ya, ada satu values, nilai gitu ya yang ditanamkan ke dalam produk itu, sehingga kita punya satu solusi yang
lebih membawa dampak terkait dengan fast fashion ya. Betul. Kan kita sama-sama tahu Sobat Bumi, fast fashion hari ini dengan gaya konsumtifnya kita gitu ya. Banyak sekali limbah-limbah yang dihasilkan dari industri fashion ini akan berakhir di lautan kita dan kadang-kadang kita belum punya solusinya. Jadi quality ya pasti. Jawaban dari Mario pasti kan fokus sama quality ya. Iya, jadi ketika kita pengen menggagas sebuah kualitas terbaik untuk customer tuh sebenarnya kita juga memberikan sesuatu untuk alam kita, dan saya setuju Mas Didi, industri fashion adalah salah satu industri yang perlu mengambil tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Dan di sini saya mewakili Eiger bukan berarti kita sudah pakar, enggak. Kita juga di sini masih sama-sama belajar untuk dunia yang lebih baik, untuk company yang lebih baik, untuk brand yang lebih baik, even untuk saya sendiri untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi melakukan bisnis yang berkesadaran, mudah-mudahan membuat customer juga mengkonsumsi sesuatu berkesadaran juga. Keren. Itu konsep consciousness ya, konsep sadarnya itu ya. Nah, pasti kan sebenarnya kan kalau misalnya udah gitu ya produksi gitu ya, quality product gitu kan. Tapi pasti ada sisaan ya. Karena kan pasti kan ketika quality menjadi prioritas, artinya sedikit pun defects ataupun cacat yang itu pasti tidak akan sampai ke konsumen. Nah itu problem dong pasti buat Eiger. Gue pengen tahu sih Mario, gimana sih sebenarnya itu pasti ada awalnya dari mana muncul bagaimana kita menghadapi defect problem ini? Ini menarik sih karena tadi udah disebut saya mewakili Innovation Lab. Inovasi itu kan sebenarnya ngedisrupt. Kita ibaratnya mengganggu kenyamanan dari teman-teman kami di Eiger yang selama ini ngelihat produk defect itu biasanya larinya misalnya ke bazar atau ke kita donasikan dan lain-lain. Saya coba melihat gimana caranya produk defect itu, dan memang untuk industri fashion udah pasti ada produk defect. Tapi kalau saya perhatiin, kalau dengan cara yang seperti itu, produk defect-nya nggak akan lama lah progresnya. Ada bencana Cianjur. Pada saat itu ada bencana Cianjur dan saya bersama tim tuh tergerak sebenarnya gimana caranya kita bisa ikut berkontribusi terhadap bencana Cianjur, gempa Cianjur pada saat itu. Dan yang ada di otak kami pada saat itu, kita tuh punya barang-barang defect yang sebenarnya masih layak pakai. Kita coba datang ke gudang, kita pilih-pilih yang memang masih layak, kita akan sumbangkan. Cuman pertanyaannya yang udah ada sobek apa dan lain-lain itu gimana? Kemudian salah satu tim saya ngasih ide, ini yang rusak ini kita bawa ke lab kita perbaiki, habis itu kita sumbangkan lagi. Alhamdulillah pada saat itu penanganan bencananya sudah sangat baik, syarat untuk pemerintah daerah untuk bantuan dan lain-lain. Sehingga kita sudah nge-repair, tapi bencana gimana? Masa kita harus nunggu bencana dulu baru kita action gitu. Itu sebenarnya menginspirasi kita bagaimana kita melakukan upcycling. Nah, dari situlah kita belajar, kita kumpulin semua barang-barang yang defect itu tadi, kita repair. Kalau yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau yang sudah hancur sekali, kita berubah bentuk. Berubah bentuk dari benda yang lain gitu misalnya. Dari selembar kain misalnya. Nah, jadi wadah untuk barang-barang gitu ya. Ini mungkin teman-teman sobat Bumi ini mungkin berpikir ini apa ya? Ini sebenarnya dari jas hujan. Dimana jas hujan itu bahannya memang yang paling sulit didaur ulang, bahkan mungkin tidak bisa didaur ulang karena PVC kan. Ini gimana caranya karena kalau didiamkan begitu aja nggak akan jadi apa-apa. Kayak kita berpikir, ini bisa jadi lunchbox, bisa jadi naruh kaos kaki, sepatu atau apa. Intinya bagaimana jadi suatu barang itu mempunyai kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima untuk berguna tanpa membuat sampah lagi. Itu sih. Jadi apa yang dilakukan sama InLab itu adalah memberikan usia baru. Yang tadinya mungkin jaket yang dihasilkan di corak ini teronggok di defect station yang
belum tahu mau diapain Nggak karena tahu nggak mungkin diapain. dibuang kan gitu. Dan ini kalau misalnya di dalamnya itu sebenarnya kain-kain perca dari hasil kita nge-recreate produk-produk yang lain, itu kan pasti ada sampahnya. Nah, gimana saya sama tim berkomitmen, oke, kita nge-recycle sampah, tapi jangan sampai bikin sampah baru atau justru malah yang berubah bentuk hanyalah sampahnya gitu. Jadi ini kain percanya juga kita pikirin gimana ya caranya supaya berguna. Oh, kita masukin aja ke jas hujan. Ini malah jadi tekstur, malah jadi ornamen yang ini jadi sesuatu yang menarik. Gitu. Ya, jadi artinya ini sebuah inovasi yang sebenarnya bagi Eiger Adventure itu Betul. Adalah solusi terhadap persoalan defect atau persoalan limbah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi, mudah-mudahan karena ngebahas soal upcycling project atau bisnis keberlangsungan itu it's a proses yang kayaknya lama banget gitu dan mungkin buat Eiger ini sesuatu yang baru. Tapi kalau untuk project upcycling kayak gini banyak brand-brand mungkin di luar sana yang sudah melakukan lebih dulu atau bahkan brand-brand artisan atau pengrajin-pengrajin pencinta lingkungan yang sebenarnya sudah punya kesadaran untuk nge-recycle. Oke, baik kalau gitu Mario. Siap. Sukses buat InLab. Thank you banget. Mudah-mudahan terus menjadi inspirasi. Amin. Mungkin berikutnya kita tunggu informasi dari teman-teman InLab di mana barang-barang ini bisa disaksikan oleh kawan-kawan semua di sini. Atau nanti ada mekanisme bagaimana cara membelinya. Iya. Informasinya akan nyusul ya. Siap. Thank you banget Sobat Bumi. Thank you banget Mas Di. Terima kasih banyak Mario Pratama Sama-sama dari belajar InLab. Eiger Adventure tetap memperjuangkan inovasi, tetap datang dengan solusi-solusi. Amin, makasih Mas. Mudah-mudahan dengan kolaborasi, dengan inovasi-inovasi seperti Mario Pratama dan Eiger Adventure, kita bisa menjaga kelangsungan planet ini dengan lebih baik. Amin. Bisa memberikan peluang baru bagi bumi untuk masa depan. Thank you. Terima kasih Sobat Bumi, salam lestari. Bye-bye.